Oke, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan kelas pada model. Ya, kita buat Java class. Nah, kelas yang pertama kita buat adalah kelas person untuk menyimpan data-data person. Ya, kelas person ini isinya sama dengan yang ada pada form input object. Nah, itu kita langsung, oh ya, di sini kita adakan perubahan pada form input object. Kita tidak menyimpan indeks kategori umum karena kita sudah melakukan menambahkan private string kategori umum. Jadi cukup satu data saja yang kita tambahkan. Ini kita hapus. Ya. Kemudian kita copy. Ya, tentunya di form panel ini ada, kita ganti karena ini tidak ada indeks. Oke. Ya, kita copy di sini. Kemudian kita tambahkan sebagai file di sini. Kita lihat bahwa untuk menyimpan data person ini kelas person, ya, kelas person ini hampir sama dengan form input object. Tapi form input object ini adalah bagian dari view karena dia mengambil nilai, membaca nilai pada form input dan kemudian dijadikan objek untuk nanti diproses selanjutnya. Dan untuk memprosesnya, untuk menyimpan data, kita menggunakan kelas person. Nah, karena ini adalah sebagai record, maka kita akan menambahkan ID. Jadi person yang setiap kita menambahkan person baru, maka ID ini akan selalu menghitung naik. Private ID. Integer. Kemudian kita juga tambahkan untuk field yang akan membantu kita untuk memberikan secara otomatis melakukan increment terhadap ID. Private static in count. Ini yang akan menghitung berapa kali person ditambahkan. Nah, kemudian di sini juga kita akan menambahkan untuk getter dan setternya menggunakan anotasi data pada library Lombok. Nah, kita lihat pada navigator secara otomatis dibuatkan getter dan setter, dan kita lihat count tidak ada get, jadi mulai dari get ID, tapi untuk count tidak ada karena dia menggunakan static, tipe static. Nah, kemudian kita akan menambahkan pada kelas person ini ya, konstruktor untuk inisialisasi person ini. Public person untuk mengurangi, kita bisa ini menggunakan ini kontrol spasi sehingga nanti akan ada template untuk membuat konstruktor yang menggunakan keseluruhan argumen di sini. Akan tetapi kita akan menjadikan ID ini sebagai nilai yang secara otomatis increment bertambah ketika
data person baru ditambahkan melalui form input. Oleh karena itu kita hapus di sini. Nah, untuk inisialisasi person ini kita menggunakan langsung nama tingkat cekro ini saya enter untuk supaya kelihatan semua. Nah, kemudian ID ini bertambah secara otomatis dengan count ya. Count, dan count ini ketika setelah menambahkan maka secara otomatis kita increase. Nah, nilai statik ini akan terus bertahan ketika ada objek baru, membuat objek baru person ditambahkan, maka nilai count akan bertambah. Ya, sebelumnya yang di sini pada inisialisasi ini langsung kita buat count sama dengan 0. Jadi secara default mulai dari 0, ketika ditambahkan person baru maka akan selalu increase nilainya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apa yang ada di person ini akan disimpan. Ini adalah nilai yang nanti akan dijadikan record untuk disimpan pada database. Oleh karena itu kita tambahkan pada model ini kelas baru yaitu database. Finish. Nah, untuk data ini jadi semua ketika person yang kita inputkan akan disimpan di dalam database. Untuk kesempatan tutorial ini kita akan menggunakan array, artinya ini data penyimpanan datanya in memory, yaitu di dalam memori, belum disimpan ke dalam file atau ke dalam database yang sesungguhnya. Itu akan kita lakukan pada tutorial yang berikutnya. Nah, pada database ini kita mendefinisikan satu file yaitu array sebagai array list sebagai tempat untuk penyimpanan data. Ya, kita sebut people untuk array listnya atau data person. Buat array list data person. Array ini adalah untuk menyimpan keseluruhan input yang dilakukan oleh user melalui form input. Kemudian tentunya kita harus inisialisasi database ini dengan konstruktornya public database ya, data person. Dinilai ini adalah dengan membuat array value array list person. Oke, kita sudah melakukan inisialisasi untuk array listnya. Kemudian kita menambahkan metode untuk yang akan kita gunakan untuk menambahkan person yang diinputkan oleh user ke dalam database ini, yaitu public void add person. Dan tentunya kita menggunakan parameter person sebagai parameter. Di sini langsung data person add person. Nah, di sini setiap kali dipanggil metode ini untuk menambahkan person maka akan masuk ke dalam array list pada database ya, untuk membaca data yang ada di sini, data terbaru, karena setiap kali kita ini diupdate kemudian array list akan tambah personnya, dan ya untuk mendapatkan data terbaru kita harus membuat metode get data person ini. Kita bisa menuliskan secara manual atau menggunakan anotasi dari lombok. Karena kita hanya membutuhkan getter ini saja, kita tambahkan anotasi getter dari lombok ini tepat di atas dari file yang nanti kita mau baca dengan getter. Nah, ini kalau kita tambahkan getter, kemudian import lombok getter sudah otomatis dilakukan.
Dan juga kalau kita lihat di navigator sekarang ada get data person. Nah, dengan demikian kita bisa membaca nilai dari